Rudy berdiri di depan cermin besar di apartemennya. Jas mahalnya digantung rapi, digantikan dengan seragam OB lengkap dengan sepatu kets lusuh. Ia menarik napas panjang. Gila, Rudy. Kamu ini pemilik perusahaan, kok malah mau jadi OB? Tapi ya, demi tahu sifat asli karyawanmu, demi cari yang tulus, harus nekat. Gumamnya sambil merapikan topi biru yang agak kebesaran. Hari pertama menyamar, Rudy sudah kelabakan. Belum 5 menit di kantor, ia hampir ketahuan karena terlalu sigap memberi instruksi ke satpam. Mas, pintu sebelah kan lebih bagus kalau dibuka jam 9, biar arus karyawan lancar, ucapnya refleks. Satpam hanya melongo. Maksud saya, ya, biar adem aja gitu, Pak Satpam. Rudy buru-buru mengelak. Pekerjaan OB ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Saat disuruh mengepel, ia malah bikin lantai makin licin. Beberapa karyawan lewat sambil protes. Mas, hati-hati dong. Saya hampir jatuh nih. Rudy hanya nyengir kaku, hehe, maaf bu, lagi latihan. Di tengah semua kekacauan itu, ada seorang karyawan wanita yang berbeda dari lainnya. Rambutnya hitam panjang, wajahnya teduh dengan senyum tulus. Dialah Susi. Saat karyawan lain memandang Rudy dengan tatapan meremehkan, Susi justru menyapanya ramah. Mas, kerja pertama pasti grogi ya. Santai aja, nanti juga terbiasa. Suaranya lembut, membuat jantung Rudy berdebar. Untuk pertama kalinya, Rudy merasa dihargai bukan karena statusnya, tapi sebagai OB baru yang sedang belajar. Ia menunduk, menahan senyum kaku sambil menjawab, "Iya, Mbak, terima kasih. Saya seneng ada yang nyapa." Susi hanya tersenyum, lalu pergi. Sementara Rudy terdiam, menatap punggungnya yang menjauh. Dalam hati, ia bergumam, "Sepertinya aku bakal betah jadi OB." Hari-hari Rudy sebagai OB semakin penuh drama. Ia masih sering kikuk, mulai dari salah menuang kopi ke dispenser sampai hampir tersedak saat ikut makan siang bareng karyawan lain. Tapi, dari semua kekacauan itu, ada satu hal yang membuatnya betah, Susi. Setiap pagi, Susi selalu menyapa Rudy dengan senyuman yang tulus. "Pagi, Mas Rudy. Semangat ya, jangan terlalu capek ngepel." Senyum itu selalu sukses bikin hati Rudy berdegup. Suatu siang, saat Rudy sedang membereskan meja pantry, Susi datang dengan membawa 2 gelas kopi sachet. "Mas, saya bikinin kopi. Biar nggak ngantuk kerja terus." Rudy terkejut menerima gelas itu. "Wah, makasih banyak, Mbak. Jarang-jarang ada yang peduli sama OB begini." Susi hanya tertawa kecil, "Loh, OB kan juga bagian penting dari kantor. Kalau lantai kotor, kita semua juga yang repot." Jawaban sederhana itu membuat Rudy terdiam. Jarang ada orang yang bisa menghargai hal kecil seperti itu. Namun, momen kocak tiba-tiba terjadi. Saat ngobrol, Susi membuka topik tentang laporan bulanan yang bikin pusing. Refleks, Rudy malah memberi solusi ala seorang bos sejati. "Kalau menurut saya, coba pakai sistem akuntansi berbasis cloud, Mbak. Jadi otomatis bisa." Belum selesai bicara, Susi langsung menatapnya curiga. "Loh, kok Mas OB ngerti banget soal laporan keuangan?" Rudy panik, wajahnya kaku seperti patung. Itu, saya sering nonton YouTube, Mbak. Banyak tutorial gratis, hehe."
Susi hanya mengangguk, meski tatapannya masih penuh tanda tanya. Ia lalu tersenyum lagi, membuat Rudy menghembuskan napas lega. Dalam hati ia bergumam, bahaya, hampir ketahuan. Tapi, demi senyum itu, aku rela terus pura-pura. Hari-hari berjalan, kedekatan Rudy dan Susi makin terlihat jelas oleh rekan kerja. Banyak yang heran kenapa Susi, karyawan teladan yang cantik dan ramah, bisa begitu akrab dengan OB baru. Jangan-jangan Susi suka sama OB itu, ya? Bisik seorang karyawan sambil nyengir. Nggak mungkin. Standar Susi tinggi, kok. Itu cuma kasihan aja, timpal yang lain. Tapi gosip itu justru membuat Rudy tersenyum sendiri. Ada rasa bangga, meski ia masih harus menahan identitasnya sebagai bos besar. Di sisi lain, Susi juga menyimpan rahasia yang tak kalah besar. Ia bukan sekadar karyawan biasa. Ia adalah anak dari pemilik perusahaan itu sendiri, yang sengaja bekerja diam-diam di bawah level staf biasa. Orang tuanya ingin ia belajar hidup mandiri, merasakan bagaimana bekerja tanpa dimanjakan. Suatu sore, saat Rudy sedang membersihkan kaca, ia mendengar Susi menelpon seseorang dengan nada serius. Iya, ayah, Susi bisa kok kerja kayak karyawan lain. Jangan khawatir. Lagian, kalau orang tahu saya anak bos, mereka jadi nggak tulus. Rudy yang mendengar itu hampir menjatuhkan kain lapnya. Apa? Jadi, Susi juga menyamar. Namun, Rudy tidak langsung menegur. Ia hanya pura-pura sibuk mengepel lantai sambil menahan senyum. Dalam hatinya, ia bergumam, "Wah, ternyata kita sama-sama punya rahasia. Ini pasti akan jadi permainan yang seru." Sore itu, saat hendak pulang, Susi sempat menatap Rudy. "Mas, kalau capek, jangan dipaksain, ya. Kerja itu memang penting, tapi kesehatan lebih penting." Tatapannya lembut, tulus, dan membuat Rudy makin yakin kalau ia jatuh cinta. Yang tidak mereka tahu, dua rahasia besar itu suatu hari pasti akan terbongkar, dan ketika waktunya tiba, kejutan besar menanti mereka berdua. Beberapa minggu berlalu, hubungan Rudy dan Susi semakin dekat. Meski masih penuh rahasia, keduanya nyaman dengan kebersamaan sederhana, makan di kantin bareng, ngobrol sambil bercanda, bahkan saling bertukar cerita kecil tentang hidup. Namun, badai mulai datang dari rumah masing-masing. Di rumah Rudy, ibunya sudah mulai sering mengomel. "Rudy, kamu itu sudah umur segini, kapan nikah? Mama sudah carikan calon yang pas. Anak pemilik perusahaan besar, cantik, pintar, pokoknya sempurna." Rudy langsung geleng-geleng, malas. "Mah, aku nggak suka perjodohan. Aku mau pilih sendiri pasangan hidupku. Tapi ini calon luar biasa, Rat. Anak tunggal lagi. Masa kamu nolak?" Di sisi lain, Susi juga mengalami hal serupa. Orang tuanya menekankan pentingnya menikah dengan pria pilihan keluarga. "Susi, ayah sudah atur pertemuan. Kamu harus ketemu anak dari keluarga Rudy. Dia pewaris perusahaan besar, cocok untuk masa depanmu." Susi menunduk, wajahnya kesal. "Ayah, Susi nggak mau dijodohin. Susi bisa pilih sendiri calon suami. Lagian, Susi udah punya seseorang yang Susi suka." Ayahnya terdiam sebentar, tapi tetap ngotot. Tidak ada tawar-menawar. "Minggu depan kita pertemuan keluarga." Lucunya, baik Rudy maupun Susi sama-sama menolak dengan keras,
tanpa sadar bahwa orang yang dijodohkan untuk mereka sebenarnya adalah satu sama lain. Di kantor, Rudy curhat pada Susi. "Bayangin, Mbak, saya mau dijodohin sama anak orang kaya. Padahal saya nggak mau. Saya udah punya orang yang saya suka." Susi ikut curhat, "Sama, Mas. Saya juga dipaksa dijodohin. Padahal, hati saya udah milih orang lain." Keduanya saling pandang, lalu sama-sama tersenyum kecut. Tidak ada yang tahu kalau sebenarnya, orang lain yang mereka maksud itu adalah mereka berdua. Dalam hati, Rudy berbisik, "Kalau suatu hari Susi tahu aku bos perusahaan ini, apa dia masih mau sama aku?" Sementara Susi juga bergumam dalam hati, "Kalau Mas Rudy tahu aku anak bos di sini, apa dia masih mau deketin aku?" Rahasia makin menumpuk, dan pertemuan keluarga itu akan menjadi titik balik segalanya. Hari yang ditakuti Rudy dan Susi akhirnya tiba. Pertemuan keluarga besar di sebuah restoran mewah. Rudy datang dengan wajah malas, dasinya miring, jelas-jelas ogah-ogahan. "Dijodohin tuh nggak seru, yang aku mau cuma Susi," batinnya. Di tempat lain, Susi juga memasuki restoran dengan wajah gelisah. Ia sempat mengeluh pada ibunya, "Bu, kalau nanti aku nggak cocok, jangan paksa ya." Susi udah punya pilihan sendiri. Ketika keluarga besar berkumpul, suasana jadi tegang. Ayah Susi dan Ibu Rudy tersenyum penuh harapan. "Nah, ini dia calon kalian. Susi, kenalanlah dengan Rudy." Keduanya menoleh hampir bersamaan. Begitu mata mereka bertemu, ekspresinya langsung kaget bercampur lucu. "Mas OB," teriak Susi refleks. "Mbak Susi," balas Rudy dengan suara tak kalah kaget. Seluruh keluarga bengong. "OB, Mbak, apa maksudnya ini?" Rudy langsung panik. Jadi gini, sebenarnya saya..." Susi ikut terbata, "Sebenarnya saya juga." Lalu, keduanya saling tatap, sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak di depan semua orang. Rahasia besar mereka akhirnya tumpah. Rudy mengaku bahwa dirinya adalah pemilik perusahaan yang menyamar sebagai OB untuk melihat karyawan apa adanya. Susi pun mengaku bahwa ia adalah anak dari pemilik perusahaan yang bekerja sebagai staf biasa untuk belajar mandiri. Keluarga yang tadinya tegang malah melongo, lalu ikut tertawa. "Jadi, kalian sudah saling kenal bahkan sudah saling suka. Hahaha, kami nggak ngangka perjodohan ini malah jadi nggak perlu dipaksakan." Rudy menoleh ke Susi sambil tersenyum hangat. "Kalau begitu, perjodohan ini bukan lagi paksaan, tapi takdir." Susi menunduk malu, wajahnya memerah, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. Malam itu, bukan hanya dua rahasia yang terbongkar, tapi juga awal baru dari kisah cinta yang kocak, romantis, dan tentu saja penuh kejutan.